Permisi mbak, cari siapa ya? Kebetulan ini kamar saya. Saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Perempuan itu masih hanya melihat ke arah depan pintu kamar yang terbuka dan tidak menghiraukan keberadaanku. Sedikit kesal, aku mencoba untuk tak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam kamar. Ketika aku melewati perempuan itu, ya Tuhan. Namaku Rizal. Asalku dari Jakarta. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu perusahaan furniture yang cukup terkenal di ibu kota. Dan kesempatan ini aku akan menceritakan pengalaman yang sampai saat ini masih menjadi trauma tersendiri untukku. Saat dimana ketika aku baru pindah mes, yang waktu itu memang disediakan perusahaan untuk para karyawannya. Saat itu, dikarenakan aku belum berkeluarga, aku memutuskan untuk tinggal di mes tersebut. Selain tidak membuang waktu, jika tinggal di mes, aku tidak terlalu direpotkan jika ingin berangkat bekerja. Setelah memilih-milih kamar mes, akhirnya aku pun mendapatkannya. Tempatnya strategis dan begitu nyaman. Dengan bangunan yang cukup luas dan juga besar, dengan total 25 kamar yang terbagi menjadi 2 bangunan, yaitu deretan depan yang terdiri dari 15 kamar dan deretan belakang yang terdiri dari 2 lantai, masing-masing 10 kamar. Kedua bangunan ini dipisahkan oleh sebuah bangunan, yaitu sebuah warung makan yang sengaja disediakan agar kami tidak usah keluar bila perlu sesuatu. Waktu itu aku menempati kamar mes nomor 15 yang berada di deretan bangunan belakang, di lantai 2. Kamar mesku berada di paling ujung. Di hari pertama pindah, aku diterima dengan baik di situ. Terbukti ketika aku baru datang, beberapa penghuni yang ada di sini mau membantuku untuk mengangkat barang-barangku. Setelah selesai beres-beres, aku pun langsung mandi dan bersiap untuk beristirahat. Malam itu tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Setelah selesai mandi
Dan bersih-bersih, aku langsung menuju tempat tidurku. Dan bersiap untuk segera tidur. Namun, belum sampai 30 menit aku akan tertidur. Aku mendengar seperti ada yang mengetuk pintu kamarku. Siapa ya? Ngetok malam-malam gini. Mungkin itu satpam kos di sini, pikirku. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidurku. Dan membuka pintu. Ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa di luar. Tanpa memikirkan hal yang buruk, aku pun segera menutup pintu untuk kembali ke tempat tidurku. Dan belum sampai 5 menit berlalu, ketukan itu kini terdengar lagi. Namun, kali ini terdengar lebih keras. Aku pun membuka pintunya kembali dengan sedikit panik. Lagi-lagi tidak ada siapapun di luar. Namun, yang membuatku heran adalah tiba-tiba saja ada suara seperti lonceng sapi yang samar-samar terdengar seperti berjalan turun di tangga. Aku sempat terdiam, memastikan dan bertanya dalam hati. Hah? Suara apaan tuh? Apa mungkin ada hewan ternak di sini? Gak mungkin banget. Bahkan malam itu aku pikir itu lonceng kalung dari seekor kucing. Walaupun aku tahu persis perbedaan antara lonceng kalung kucing dan kalung sapi. Kucing deh kayaknya. Apalagi tengah malam gini. Karena penasaran, aku pun memakai jaketku dan beranjak keluar kamar. Hanya untuk memastikan. Ya, niatku hanya untuk memastikan saja waktu itu. Karena terdengar jelas sekali ke kamarku. Kulewati satu persatu kamar mes yang ada di sana. Sampai lama-kelamaan suaranya pun semakin jelas. Dan sepertinya berasal dari kamar bawah. Yaitu kamar mes nomor 16. Bahkan ketika aku berada di depan kamar nomor 16, seketika suara lonceng itu hilang.
Kini tercium wangi-wangian seperti dupa yang dibakar. Bau apaan nih? Bulu kuduku mulai berdiri. Karena aku mencium sangat jelas dupa itu. Aku pun cepat-cepat meninggalkan kamar itu dan memutuskan untuk segera kembali ke kamar saja. Ketika aku berjalan kembali dari kejauhan, samar aku melihat dan menghentikan langkahku karena tepat dari arah depanku, aku melihat seperti ada yang sedang duduk di kursi yang berada di depan pintu kamarku. Hah? Itu siapa? Tanyaku dalam hati. Karena belum terlihat jelas, sepertinya aku melihat itu seorang perempuan. Jika dilihat dari rambutnya yang cukup terurai panjang, memakai pakaian seperti batik, dan nampak sedang melihat ke arah pintu kamar. Sebenarnya aku sedikit takut. Namun, karena takut mengganggu penghuni lain, aku memutuskan untuk menghampirinya saja. Langkah demi langkah aku dekati perempuan itu. Namun dia masih terlihat fokus menatap pintu kamarku. Sedikit aneh memang, karena sebelumnya aku belum pernah melihatnya. Aku belum bisa terlalu melihat dengan jelas wajahnya, karena tertutup oleh helaian rambut yang panjang itu. Sampai ketika aku sudah berada di dekatnya, aku pun langsung bertanya, permisi mbak, cari siapa ya? Kebetulan ini kamar saya. Saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Perempuan itu masih hanya melihat ke arah depan pintu kamar yang terbuka dan tidak menghiraukan keberadaanku. Sedikit kesal, aku mencoba untuk tak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam kamar. Ketika aku melewati perempuan itu, ya Tuhan, aku dikagetkan setengah mati ketika kali ini aku bisa melihat jelas perempuan yang sedang duduk di kursi itu. Tiba-tiba berdiri dengan wajah sangat pucat dan tiba-tiba ia tertawa. Ya Allah. Dan kali ini terlihat dari raut wajahnya tiba-tiba saja berubah. Kini kulihat wajahnya rata, namun menakutkan.
Kurasakan badanku kini sangatlah berat. Namun, yang kulihat lagi, sosok itu seperti menggerak-gerakkan kakinya dan seperti menari. Bahkan terdengar kembali suara lonceng sapi. Dan sosok itu seperti mengikuti alunan irama lonceng sapi itu. Sembari menari, sosok itu perlahan mundur, menjauh dan pelan-pelan menghilang dari pandanganku. Dan ketika kulihat sosok itu pun sudah tidak ada. Aku segera masuk ke kamar dan berusaha melupakan kejadian itu. Aku benar-benar trauma dengan apa yang kulihat. Keesokan harinya, aku pun bercerita kepada penjaga mes itu. Mereka bilang kalau sosok itu adalah kuntilanak yang ada di belakang kantor ini. Oh, mungkin dia ingin berkenalan denganku, ucap Pak Satpam setengah menggoda waktu itu. Malam-malam selanjutnya, setelah kejadian itu, aku pun mulai memberanikan diri. Jika ada suara lonceng sapi atau wangi dupa, itu adalah pertanda jika sosok kuntilanak itu akan datang. Sebut saja ia Ranti.